Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ari Arianto dari Sambari Consulting. Kebetulan pada pagi hari ini kita bisa nanti bincang-bincang dan luar biasa waktunya yang mungkin tidak gampang menghadirkan beliau karena sudah sangat-sangat sibuk sekali walaupun dulunya sebagai ketua HIPI juga DPD HIPI, kemudian DPP HIPI juga. Beliau adalah Pak Wawan Hermawan, nggih. Sugeng rawuh matur suwun Pak Wawan atas waktunya. Nanti saya barengan dengan Mas Agus untuk kita ngobrol ringan apa yang kira-kira nanti bisa di-sharekan sehubungan dengan HIPI, nggih Pak Agus, sehubungan dengan nanti ke depan Pemkot tentunya kan memiliki sebuah gawe apa yang bisa kita kolaborasikan. Angkatan, Pak Agus mungkin? Ya, ini kesempatan yang langka, bisa podcast bertiga itu ya. Ini luar biasa, jadi salam HIPI istimewa untuk HIPI Indonesia. Jadi yang pertama Pak Wawan mungkin selama ini kan sebagai Korwil ya Pak ya, Korwil Pusat untuk Jateng, DIY, Jatim sama NTB. Nah ini kira-kira apa kesan-kesannya untuk kita-kita yang di Korwilnya panjenengan Pak Wawan? Jadi yang pertama matur nuwun Pak ya, Agus, luar biasa bisa ketemu silaturahmi ini. Satu kebanggaan juga buat saya bisa ketemu ketua DPD HIPI DIY bersama kelompok bakarnya. Jadi ya, bakar itu tukang lawan. Boleh HIPI jadi ya. Nah, alhamdulillah kalau bicara mengenai HIPI, ya kita tahu bersama kalau kita bicara di Jogja sudah bisa dibilang 100% itu pengusaha Jogja itu adalah UKM, dan HIPI harus bisa memberi peran di situ. Ada peran HIPI di UKM Jogja, dan mungkin kebetulan juga sekarang saya sebagai wakil wali kota itu juga ada satu program yang mungkin kita bisa inginkan. Jadi kita ada program yang namanya One Village atau satu kampung satu ataupun corporate ataupun menjadi satu keunggulan di kampung itu sekarang mau kita bikin punya tema sendiri. Oh, kalau Padok itu terkenal dengan ya. Nah, atau satu kampung satu perkumpulan. Misalnya kemarin HIPMI, ya. HIPMI kita ada MOU khusus HIPMI kota dengan pemerintah kota untuk kita berikan satu kampung untuk digarap mereka. Nah ini harapan ke depan HIPI juga bisa ambil peran di situ. Oke. Dari pengamatan teman-teman HIPI sendiri, daerah mana yang misalnya ini bisa dikembangkan. Contoh di daerah saya kebetulan sekarang tiap Jumat pagi kan muter lihat potensi sambang kampung ya, lihat potensi-potensi yang ada di kampung. Itu kita bisa nanti contoh Tegalrejo lah. Tegalrejo di Kecamatan Tegalrejo itu banyak potensi budayanya. Di sana gotong royong masyarakat itu hidup, punya budaya, ada tarian, ada bergodonya, ada aneka senian ada di sana, ada senian dan budaya. Nah, ini bisa disetting juga. Misalnya pekerjaan saya untuk disetting yang tadinya berani tampilnya cuma di Kemantren, bisa ditarik misalnya di tempat outletnya Jokem. Untuk tamu yang hadir, bisa dijamu dengan bergodo atau tarian dan banyak kalau di sana itu yang bisa dikembangkan. Kemudian juga ini yang akhirnya kembali lagi tadi satu kampung satu sister company atau sister university. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan, misalnya kita bicara Gunung Ketur, Gunung Ketur atau Pakualaman, di Kecamatan Pakualaman bisa ada terkenal dengan jamunya. Ya. Nah, ini ada bahan jamu Ginggang. Nah, ini posisinya di sini juga experience itu dimunculkan. Jadi kalau selama ini cuman muncul baru di tempat masing-masing. Sedangkan
kita punya jago Mas Arya ini kan yang jago pemasaran untuk produk-produk UKM. Nah ini dikemas di American mereka. Kemudian juga nanti kita juga akan minta juga contoh yang kita sedang jajakin misalnya dengan SS Mas Yoyo, spesial sambal. Ya, betul. Nah beliau kan biasanya makan makanan snack ataupun makanan-makanan pedas yang dia. Kita akan ajak kerjasama UKM-UKM di Kota Jogja yang bergerak di bidang sambal ataupun olah-olah atau jajanan untuk juga dibeli oleh SS untuk dijual di sana. Sehingga mereka akan aneka sambal bisa. Nah ini kan justru ada satu ekosistem baru untuk pemasaran di situ. Nah ini sangat cocok sekali untuk itu jiwa hippie banget. Ya, betul. Itulah. Ini yang harapan kami ke depan bisa dikonkretkan di hippie sehingga kita nggak usah bicara mulu-mulu. Sekarang itu UKM itu kalau selama ini malah diajarin bagaimana bikin. Nah sudah segera harus kita bisa robah mindset ini menjadi bahwa UKM dia harus punya brand. Kita istilahnya naik kelas kan dia punya brand sendiri. Terus kemudian juga kita bantu bermitra. Dia brand apa? Misalnya sambal Mas Agus misalnya. Kalau di Jawa Timur ada sambal Burudi, kenal. Di Jogja misalnya sambal Mas Agus dijual di outletnya SS. Kan sudah spesialis sambal di sana kan. Nah ini hal-hal yang sinergi kolaborasi yang harus kita create, kita kembangkan. Punya ciri lokal wisdom sendiri, ciri khas sendiri Kota Jogja. Ini yang sangat-sangat mungkin sangat bisa membantu karena UKM sekarang selama ini masih bisa bikin nggak bisa jual. Ini yang harus kita bantu. Itu Mas Arya, Mas Agus. Ya, kalau melihat dari sisi stakeholder yang kita butuhkan Pak Wali. Jadi kalau untuk kami kan tentunya juga sangat terbatas ya, Jogja sangat terbatas walaupun pada saat dulu di Reda kita juga kerjasama dengan kampung itu juga sudah melakukan pameran langsung di depan Pak Pia ya pas momen rame. Ini biasanya kalau memungkinkan nanti melalui HIPI ketuk pintu kepada beberapa hotel-hotel yang pernah dulu pada saat Pak Wali menyampaikan sangat mungkin tidak kalau beberapa UMKM itu diketukkan pintu karena kalau saya sendiri ketika diketuk oleh Pak Lurah waktu itu Pak Camat Pak Afrio Matri Jeron itu ya kita nggak bisa menolak itu. Apalagi yang mengetuk pintu itu langsung Pak Wali itu loh Pak Wawan berbeda Bapak itu. Kira-kira bagaimana? Serujuk Pak, jadi justru saya selama ini selalu menawarkan saya bisa bantu jadi salesnya UKM. Jadi kita datangin kalau memang produk-produk kita itu sudah layak untuk dijual, qualified, lolos kurasi yang seperti yang standarkan, nanti saya bantu untuk pemasarannya. Kita undang misalnya PHRI. Ini ada produk apa sih yang bisa dikerjasamakan? Ini yang banyak kita. Nah, harus meng-create, kita berani meng-create untuk kita garap karena banyak hal daerah-daerah lain juga sekarang berlomba-lomba semua belajar dengan Jogja. Kenapa Jogja itu posisinya wisatawan mau datang terus posisi mereka juga akhirnya kan juga nggak mau kalah belajar dari apa yang ada di Jogja mereka terapkan di mereka. Nah yang belum rutin di Jogja itu adalah sekarang kalau ada orang tamu datang ke Jogja ada tempat di mana sih yang bisa secara rutin ada bisa lihat keseniannya. Nah kalau Mas Arya punya tempat cukup besar di Jogja itu dikerjasamakan bisa. Nanti dengan dinas terkait bikin acara di sana, ada oleh-olehnya, gitu ada kan? keseniannya, tariannya tadi dibuka juga, kan? Bergodo Mas. Jadi bisa membuat satu kreasi baru bahwa setiap hari, jadi sudah dijadwalkan langsung aja. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu misalnya yang paling banyak, itu wisatawan hadir jam sekian untuk bisa mengunjungi Jokem. Ya, dengan ada atraksi sendiri. Bagus kan gitu kan. Jadi mereka sudah ada pertunjukan yang memang sudah rutin. Kalau aku ingin lihat kesenian ini ada di sana. Nah, ini yang diundang dari kementerian-kementerian tadi. Atau berbagai dari kampung-kampung. Di Jogja itu banyak ada yang ada yang tari-tarian juga keren, terus ada juga yang yang jaran kepang itu apa namanya? Jadilan.
Itu juga banyak kampung-kampung itu banyak kayak gitu tuh yang kita create tapi ada kekasan dan menjadikan kerjasama dengan apa namanya tour and travel baik itu Asita ataupun apa yang organisasi yang lain ada IP sekarang kan kayak gitu ya. Nah ini justru kita yang dibutuhkan adalah tempat. Jadi kalau orang datang wisatawan datang ke Jokem misalnya itu tuh buat cuma oh ini cari di sana khusus untuk cari oleh-oleh. Tapi di sana aja oh lihat Kesenian apa ya? Iya, satu event yang memang di situ sekaligus menjadi satu. Ini nih yang harapan kami bisa. Ya, sebenarnya ide itu sudah kita diskusikan Mas, tapi batik ya. Jadi orang di situ Pak datang misalnya ke oleh-oleh Mas Arya gitu ya. Dengan membayar sekian dia bisa belajar batik. Pulang itu bawa satu tangan dan bisa membatik. Ini cuman karena kesibukan Mas Arya belum sampai di sana. Ya, Ini salah satunya itu. Batik itu sangat setuju. Kalau batik saran saya ada satu memang tujuan sendiri. Oh gitu Nje. Untuk belajar batik. Ya, tapi kalau sekarang misalnya contoh kita di Bandung, kita pengen belajar yang angklung itu musik. Ya. Ibu cuma diajari ke sana cuma main angklung. Kita belum aja ya ngajari gamelan itu Mas. Mang Sapa itu kan ada gitu. Iya, iya. Itu kan dicoba di Jogja juga ada satu musik apa sih yang mereka bisa memainkan itu sendiri. Apakah itu diajarin pakai pukulan gamelannya tapi sudah diajarin notnya yang simpel-simpel saja. Ada kayak gini gitu loh. Siap, ini masukan nih, masukan. Dan tentunya nanti ketika ada penekanan dari dinas terkait, saya yakin ini bisa kok langsung diklikkan langsung. Dan posisinya bisa kita tuh yang kita coba akan lakukan di kota ini juga selama ini kan dinas jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Iya, betul Pak. Nah, kita coba garap bareng, bentuknya adalah mensinergikan, mengkolaborasikan dinas sehingga anggaran itu juga nggak terlalu besar. Masing-masing dinas punya anggaran kecil-kecil digabung, membuat satu kegiatan dan itu rutin bisa. Ya. Kalau rutin kan akan menjadi satu tujuan destinasi. Iya betul Pak. Ya, luar biasa ini. Perlu dirapatkan itu. Nah, HIPI harus ambil perannya di situ. Iya, iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan Pak Wali sudah kerso rawuh di podcastnya Sambudi Consulting ya. Harapannya ke depan nanti kalau ada tema-tema yang lebih unik, menarik bisa diulik nanti saya yakin Bapak bisa juga berkenan untuk bisa kita obrol lagi. Mungkin akhirnya 3 kata Pak untuk HIPI kita yang melihat di sini. 3 kata untuk HIPI Pak. Ya, kalau 3 kata posisinya adalah sekarang ini adalah sinergi kolaborasi untuk Jogja lebih istimewa. Siap pokoknya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya, siap Pak.